Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri gitu. Oke, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ya mengenai review dari video yang kemarin. Jadi kalau kita lihat ya untuk video kemarin itu kita ada bahas mengenai order block ya di time frame 1 jam ya. Kemudian kita juga ada katakan ya, atau saya ada katakan kalau misalkan order block ini perlu jadi pusat perhatian kita juga ya. Ini kemungkinan besar adalah area yang dimana ini bisa dimanfaatkan untuk masuk posisi gitu. Jadi kalau saya lihat ya, dia hari ini, bukan hari ini tapi kemarin ya, dia sempat turun ke 198.22 ya. Jadi dia menjemput si order block ini ya. Kalau kalian masih ingat di video yang kita update untuk weekly ya, kita ada bahas mengenai order block ini. Jadi kalau bagi kalian yang ada dapat buy di sini, saya mau ucapkan congrats ya, karena kemarin itu si gold ini memang cukup cepat ya untuk area ini ya, hanya sekitar 4 jam terus dia lanjut naik lagi. Jadi bisa dikatakan hanya satu candle 4 hours. Lalu kalau kita lihat untuk kemarin saya belum update lagi ya, karena memang ada kesibukan lain, jadi saya akan update di sini. Nah, ini saya mau bahas dulu untuk hari ini ya, potensinya gitu. Tapi saya mau lihat dulu, kita cek news dulu pertama-tama ya. Oke, kita cek news di investing terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita memulai trading ya, ada bagusnya kita cek news dulu nih gitu. Oke, kita lihat dulu untuk news hari ini. Ada dari USD ya, ini di jam 4.30, setengah 5 pagi saya ceknya ya. Jadi ini untuk yang hari Selasa tanggal 17 Oktober. Ini ada dari USD ya. Kalau kita lihat dari USD ada core retail sales, kemudian ada retail sales di sini monthly ya untuk bulan September punya. Ini kalau kita perhatikan, kalau dari predik angkanya sih ya dari 0.2 sama 0.3 yaitu untuk dari previousnya 0.6 sama 0.6 ya. Ini memang kurang bagus untuk DXY, artinya untuk penjualannya itu ada penurunan gitu. Dan memang kalau kita perhatikan memang ini berdampak negatif ya untuk si DXY itu sendiri gitu ya. Let's see lah nanti gimana dia kan, soalnya memang yang paling utama itu adalah di bagian aktual yang ada di sini. Nanti data aktualnya itu yang paling penting gitu. Kalau untuk ini kan forecast only ya, yang tengah ini forecast only. Nah, ini previous datanya gitu. Jadi nanti yang kita bandingin ya itu dengan data aktual yang ada di sini ya, yang nanti muncul pada saat jam 19.30 atau jam 7.30 setengah 8 malam ya, untuk news dari USD itu sendiri. Jadi kalau dari forecastnya sih memang kurang bagus gitu, dan ini bisa memberikan dampak ya. Normalinya kalau memang kurang bagus berarti dampaknya itu adalah untuk gold yaitu positif, tapi untuk si DXY ini itu negatif. Jadi DXY itu bisa dikatakan melanjutkan penurunannya lagi gitu. Oke, jadi itu ya untuk newsnya, itu yang perlu kita lihat. Nah, sekarang kita bahas lagi untuk sentimen gold ini sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat memang beberapa kali ya untuk si gold ini secara sentimen itu masih bullish, karena yang pertama mungkin kalau kita lihat di sini adalah sentimen geopolitik ini masih dilirik lah gitu sama orang-orang banyak ya. Jadi memang masih jadi sentimen utama kalau kita buka Instagram ya kan, atau Twitter ya, atau media sosial lainnya kayak misalnya kayak berita atau apa, itu pasti masih banyak lah untuk mengenai geopolitik ini, itu membahas update dari si geopolitiknya ya. Jadi kalau kita lihat juga memang masih cukup apa ya, bahasa itu dilirik oleh market, dan memang itu berpengaruh ke gold ya, sama oil juga, dan juga gas ya kalau kita main mengenai komoditas gitu. Oke, kemudian saya lihat lagi. Nah, ini kita juga akan coba lirik dulu untuk obligasi ya, US 10Y obligasi. Nah, ini untuk obligasi dari si Amerika ya. Jadi memang ada korelasinya ya antara obligasi dengan si gold ini gitu. Jadi gold ini nggak cuma dengan patokan DXY ya. Jadi saya lihat nih
beberapa di YouTube ya komen kenapa gold itu sama DXY sama-sama naik gitu, padahal kan katanya mereka tidak berkorelasi ya. Nah, pertanyaannya itu memang sangat umum gitu atau sangat sering saya jumpain gitu. Jadi saya mau jelasin sedikit di sini. Untuk US10Y atau si gold ini itu nggak cuma berpengaruh mengenai si DXY gitu, atau nggak cuma terikat dengan DXY saja gitu. Ini juga sebenarnya sering saya katakan di beberapa video ya. Sometimes saya juga sering ingatkan kalian kalau kalian notice atau selalu ikutin update-nya ya. Tuh kalau gold ini nggak cuma dipengaruhi oleh sentimen si DXY, tapi ada banyak sentimen ya, salah satunya adalah si obligasi Amerika ini gitu. Lalu sentimen apa lagi? Sentimen dari negara yang menghasilkan gold kayak Australia ya kan, terus kayak Kanada. Nah itu juga bisa berpengaruh gitu karena mereka menghasilkan si emas ini sendiri gitu. Nah kemudian ada lagi yaitu mengenai sentimen global. Sentimen global itu kayak geopolitik salah satu contohnya ya, yang saat ini sedang terjadi. Itu juga bisa jadi penggerak untuk si gold ini sendiri. Nah kemudian ada lagi yaitu mengenai keadaan ekonomi global ya. Jadi keadaan ekonomi global itu contoh seperti kayak waktu itu COVID ya, kan ekonomi pada berhenti ya, banyak kan lebih banyak berhenti, kecuali sektor kesehatan itu masih jalan gitu. Nah itu juga berpengaruh nih ke gold ini sendiri gitu. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi dari pergerakan si gold ini sendiri gitu. Nggak cuma kita lihat dari oh gold sama DXY, kalau DXY nya turun jelek, goldnya pasti naik gitu. Jadi saya pernah share juga ya, publish di Telegram ya, di Telegramnya Trading ID. Kalau misalkan si gold ini ya itu sometimes itu bisa bergerak berbarengan ya. Jadi kalau gold up ya DXY up, gold juga ikut up juga gitu. Nah ini bisa terjadi gitu. Oh iya, saya juga mau kasih tahu juga info mengenai broker terpercaya andalan saya, yaitu broker IMF ya. Di sini dia sudah bisa 0,01 gitu. Ya jadi broker International Mitra Futures ini ya sudah terdaftar di Bapeti dan sudah resmi dan juga legal di Indonesia. Ya sangat cocok untuk kalian semua yang mau trading dengan nyaman dan juga aman pastinya gitu. Dijamin pokoknya 100% aman gitu. Nah, benefitnya banyak. Yang pertama itu ada dapat channel premium dari kami ya, atau dari saya, dari Jurnal Trading ID secara free lifetime ya. Jadi ini lifetime ya, kalian nggak salah dengar, oke. Kemudian ada channel premium plus grup diskusi dari IMF ya. Nah, tapi ini udah pasti dapat ya. Maksudnya jadi sebenarnya kalau kalian mau join ya, mau daftar di sini, mau ambil di sini ya, itu boleh banget kalian ambil dua-duanya kalau saran saya gitu, karena ini opsional gitu. Tapi ini boleh kalian ambil. Kalau saran saya mending kalian ambil aja gitu. Nah, untuk link pendaftaran ada di sini di foreximf.com ya, _, Jurnal Trading ID gitu. Kalian langsung klik link ini untuk daftar. Nanti kalau sudah daftar, sudah selesai semua pendaftarannya, kalian sudah melakukan deposit ya, kalian boleh hubungi admin ya, admin Jurnal Trading ID ya. Nanti admin saya itu akan catat ya nama kalian dan juga akan di-invite ke grup channel premium kami gitu. Atau kalau kalian mau lebih lanjut ya, mengenai info lebih lanjut, kalian bisa hubungin ya di Jurnal Trading ID admin saya terlebih dahulu nanti ya, untuk menanyakan mengenai terms and condition applied yang ada di sini gitu, oke? Karena memang ini sangat menarik ya, dimana broker yang sudah resmi yaitu bisa buka 0,01, dan ini sangat aman sekali untuk kita yang mau main atau yang baru terjun ke dunia forex itu sendiri gitu. Oke, jadi buruan daftar ya, karena memang dari saya pun untuk grup premium ya, channel premium Jurnal Trading ID untuk kedepannya akan saya batasin juga gitu. Oke, nah kemudian kita akan lanjut lagi untuk bahas ya mengenai analisa gold hari ini. Ya, jadi karena tadi kita udah lihat news ya, kemudian kita juga udah bahas mengenai korelasinya ya, sedikit korelasi, dan kita juga udah lihat mengenai sentimen perang ya. Jadi kalau kita mau cek nih sentimen perang, kita bisa cek begini aja, ketik aja geopolitik Israel ya dan Hamas.
Nah, nanti akan keluar gitu. Ya, di sini. Nah, ini kita bisa lihat update ya penjajahan Israel di Palestina meningkatkan risiko geopolitik di pasar keuangan. Nah, ini 19 jam yang lalu. Oke, kemudian perang Israel versus Hamas ini bocoran saham yang untung. Nah, jadi gimana ya? Kalau kita lihat ya di sini, nah ini contohnya dari beberapa update-nya ya kan. Jadi kita bisa lihat nih. Atau kalau kalian mau lebih cepat, memang saran saya itu kalian bisa lihat di Twitter gitu. Karena Twitter ini apa ya, lebih cepat update-nya ketimbang dengan internet Google search seperti ini gitu. Ya, kalau kalian ada Twitter, kalian boleh search di Twitter aja gitu ya, Israel versus Hamas atau geopolitik. Nah, itu nanti akan muncul gitu, lebih cepat update-nya. Jadi memang kalau kita lihat dari mereka ini ya, masih tensi itu masih tinggi gitu. Jadi kalau saya baca-baca juga atau lihat dari Twitter ya, itu apa ya, masih saling serang menyerang gitu ya. Jadi gitu, ini memang secara sentimen masih cukup positif nih untuk si gold ini sendiri, jadi harus hati-hati aja kita gitu. Oke, sekarang kita lihat si gold ini sendiri ya, untuk time frame 15 menit. Jadi kemarin dari sesi Amerika ya, jadi selama US session ya, ini pergerakannya sideways only ya, jadi nggak kemana-mana. Tapi kalau untuk Londonnya ini ya, dia naik gitu. Londonnya naik dari level 1908 ya, naik ke 1924 gitu sebelum pembukaan sesi US. Dan sesi US pun dia bertahan di atas 1918 gitu. Sebenarnya kalau untuk ini saya juga udah share ya. Jadi sini gold menjelang sesi US jika belum bisa break 1918 akan turun kembali untuk dites ke 1900 low-nya dia gitu. 1918 adalah main level hari ini. Pada sesi US jika bisa break dari atas 1918 potensi naik ke 1930, dan ternyata dia masih sideways. Dan kalau kita perhatikan dia tertahan di area 1918 ini. Ya 1918 gitu. Jadi belum bisa break ya. Jadi kalau kita lihat memang secara sentimen untuk si gold selama dia bertahan ya, untuk technically bertahan di atas 1918 itu masih bisa menunjukkan kenaikan dan dites kembali ke 1922 ya sampai 2024 yang ada di sini gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya kalau untuk si gold ini itu kemarin dia ada gap down ya, sedikit gap down ya, nggak banyak banget. Nah, ini belum ditutup sama dia. Jadi selama dia bertahan di atas area ini, nah ini kan area kita nih yang kita tandain kemarin 1918 1920 ya. Bertahan di sini dia masih bisa untuk jalan lagi ke atas untuk menutup si area gap yang ada di sini gitu. Gap yang down yang pas pembukaan dari hari Senin kemarin. Tuh dari range harga 1928 ya, dia gap down ke level harga 1923 gitu, tapi baru ditutup setengah sama dia, belum ditutup seutuhnya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi juga sebenarnya untuk si gold ini itu dia membentuk ada trend line downtrendnya dia yang di sini. Nah, ini trend line downtrend dia 1 2 3 gitu. Jadi nanti kemungkinan besar dia naik di sini ya. Jadi kita pantauannya untuk hari ini adalah apakah dia bisa break dari current high yang di sini gitu ya. Current high ini tuh di level harga 1922 ya, sebagai pantauan kita 1922. Selama dia belum bisa break dari 1922 ini, atau lebih tepatnya ya, dia belum bisa break dari area yang ini nih, supply zone yang baru dia gitu. Nah, ini kita buat dulu supply zone baru sebentar biar enak dilihatnya. Nah, kita buat supply zone baru. Yang ini 18 kita geser ke bawah aja. Lalu ini yang baru kita masuk ke atas ini. Nah, di sini. Ini adalah supply zone dia dari 1920, 1920, 1922. Nah, ini adalah supply zone dia. Jadi ini jadi pantauan kita untuk hari ini gitu. Kalau kita mau ambil buy ya, maksimal dia harus bisa break dari sini dulu 1922 gitu. Karena ini adalah area supply-nya dia. Begitu dia bisa break dari 1922, kita open ya, begitu dia retest kembali, retest ya
baru kita open nih. Stop lossnya di mana? Kita bisa taruh stop loss itu di bawah 1918, di bawah low yang ini gitu. Dengan target di mana? 1922, targetnya 1924 dulu ya kan, lumayan nih 20 pip ya kan. 20 pip. Ini kita pasang nih atau close sebagian entry kita gitu ya kan. Terus pasang SL plus dengan harapan hold naik untuk tutup gap yang dari sini gitu. Tutup gap ya 1930, 1932 gitu. Ini target utamanya gitu, oke. Tapi dengan catatan yang saya bilang tadi, tunggu dia break dulu gitu. Ya, jadi minggu ini saya rencana juga mau bikin video edukasi ya JTSC. Saya mau update lagi, jadi udah lama banget saya nggak update ya, hampir 1 bulan lebih lah itu. Saya mau update mengenai cara entry ya, untuk entry di demand atau supply zona ya, yang memang sudah di break oleh pasar itu sendiri gitu. Jadi nanti ada beberapa SOP-nya yang akan saya share di JTSC. Jadi kalian stay tune aja ya, nanti ya kalau udah update saya akan share ke kalian di YouTube ya, free memang. Terus kita juga akan share announce di channel Telegram juga, Instagram kami gitu. Oke, di sini ya. Ini skenario-nya buy adalah kalau kita bisa break dari 1922 di sini gitu. 1922 bisa break dengan target di 24 sampai 30 ya, oke. Jadi untuk saat ini sama dia belum bisa break dari 1922 ini ya, karena ini kan trend line ya. Ini kalau kita lihat jelas banget nih. Ini trend line ya, trend line ini itu bisa potensi untuk menurunin, neken harga si gold ini ya turun lagi. Retest ke 1918 gitu. Ya kayaknya ini jangan buy dulu, ini masih belum ada konfirmasi karena harganya sideways di sini. Nah, ini masih sideways. Jadi masih belum ada direction yang benar-benar kuat gitu untuk dia. Kalau dia bisa break dari height yang sebelumnya, current height-nya dia yang di sini. Nah, ini baru kita bisa ancang-ancang untuk buy gitu. Tapi kalau untuk saat ini memang saya pribadi pun ya paling cuma bisa ambil ya, kalau kita mau agak barbar ya, di sini 1922 kita bisa ambil sell, target SL di mana? SL itu di 1925 misalkan ya, 1925 di atas height yang ini gitu. Sell ya, kemudian kita targetnya di mana? 1920, 1922, targetnya 1918 ya kan. Targetnya sini, target pertama, target kedua baru ke 1913 sampai 1905 gitu, sampai low yang ini juga boleh 1908 gitu. Itu kalau kita mau ambil target pendeknya gitu ya. Itu kalau dari saya pribadi. Kalau kita bahas mengenai level 1922 1920 ini gitu. Nah, nanti dari 1930 ini kita akan lihat lagi nih ya untuk pergerakannya. Apakah dia punya rejection? Ya kalau memang nggak ada, berarti kita jangan open sell di sini gitu. Kita akan open sell lanjut di 19 kurang lebih 1940-an gitu. Jadi kalau ini di break ya, kita lanjut ke 1940. Kita akan looking untuk areanya lagi ya kan. 1940 sampai 1947 51 ini udah paling aman atau kalau kita mau ambil ya scalping sell. Paling aman artinya bukan berarti nggak ada resiko teman-teman, tetap ada resiko, cuma resiko lebih kecil gitu, oke. Jadi ya jangan kalian pikir saya bilang aman berarti boleh langsung buy gitu, atau sorry sell gitu, entry full lot full margin ya, karena kita kan sama-sama trader gitu. Saya bukan trader yang handal gimana juga ya, namanya juga trader pasti ada yang namanya melakukan kesalahan gitu, atau nggak sesuai dengan gerak pasar. Kita nggak tahu nih, kecuali saya pemilik pasar, saya akan tahu oh kalian pasti ambil di sini gitu. Tapi kita sama-sama trader ya, kita berusaha untuk cari ide berdasarkan map yang kita bahas ya, supaya bisa saling memaksimalkan profit yang ada gitu. Ini masih dalam keadaan downtrend kok kalau kita perhatikan untuk 15 menit dari si gold ini sendiri gitu. Lalu kalau kita mau ambil lagi ya, di sini dia akan membentuk segitiga nih gitu. Nah, segitiga ini ya, triangle ini ya, harus kita perhatikan, ini masih potensi ya. Ini ambil dari sini 1, ini 2 ya, jadi ini 1 kok belum bisa tembus, dia turun naik ke bawah untuk menguji 14 ini gitu, oke. Jadi gitu ya, nanti dari 14 ini ada zona baru, zonanya di sini ya, hidden zone dia. Nah, ini di 1909 sampai 1913 ini hidden zone yang baru, jadi ada zona di dalam zona ya gitu. Untuk saya pribadi itu, kalau kita mau ambil sell jangka panjang, maka kita harus bisa sell atau minimal break dari 1905 ini gitu ya. 1905 break
Oke, jadi sini berarti kita nanti ambil di buy-nya lagi tuh di 1900 gitu. Ini jadi angka psikologisnya si gold itu sendiri, ini jadi pusat perhatian saya juga untuk 1900 ini gitu. Oke ya, jadi gitu ya untuk gold hari ini yang pergerakannya. Jadi itu kalau dari news, nanti mungkin sebelum news lah ya, kita akan coba update lagi untuk mapping gold apakah masih sama sesuai mapping atau memang sudah ada perubahan ya. Takutnya nanti di sesi Asia dia udah ngegas duluan ke 1930 ya, who knows gitu. Karena dari sesi Asia kemarin pun ya dari 1928 ya dia turun ke 19010 gitu atau 1908 gitu. Jadi gitu, nanti akan saya update lagi kalau misalkan ada perubahan ya atau ada harga yang udah keluar dari mapping bahasan kita hari ini. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.